Nyuci baju suami bukan tugas istri, menanak nasi bukan tugas istri. Oh, ini ibu ini korban hadis palsu. Bagi para wanita, ingat, salah satu penyebab mereka banyak masuk neraka, mereka tidak bersyukur kepada suaminya. Mereka kufur dan tidak menghargai kebaikan suami. Sudahlah, ambil haram pun tidak apa-apa, yang penting tagihanmu kebayar. Masuk neraka gara-gara istri. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya ingin bertanya, titipan pertanyaan sebenarnya, perihal tugas seorang istri. Itu ada seseorang yang baru menikah, kemudian mungkin kaget atau gimana? Gimana? Panik. Kaget karena sehari-harinya kok ternyata pekerjaan istri itu beberes rumah, masak, nyuci, nyetrika gitu. Dia berpikir kok istri seperti asisten rumah tangga gitu. Itu dan suaminya juga memang selalu menyuruh seperti itu. Baiknya seperti apa sikap istri dan suami? Membahas dari dua sisi. Sisi hak dan kewajiban. Kalau bicara tentang hak dan kewajiban seorang istri dan apa hak seorang istri? Satu. Yang kedua adalah masalah cinta dan kasih sayang dan keindahan. Kalau sudah bicara cinta itu hak dan kewajiban sudah lebur, hampir nggak ada. Sudah masuk wilayah lebih agung lagi, makom cinta. Kalau Anda masih bicara hak dan kewajiban, Anda rendah, belum masuk wilayah cinta. Dan belum menemukan keindahan, mengerjakan suatu berat semuanya. Tugas, mau berangkat kerja lagi-lagi. Tapi kalau dengan cinta, Masya Allah, indah. Tinggalkan wilayah menuntut, ayo masuk wilayah cinta. Nah, kalau bisa bicara misalnya hak nih, lihat, tidak usah kaget para bapak. Nyuci baju bukan tugas istri, masak bukan tugas istri. Oh, senang dapat hadiah saya di sini. Tidak usah kaget pak ya. Nyuci baju suami bukan tugas istri, menanak nasi bukan tugas istri. Jelas? Cuman keterlaluan kalau ada istri tidak mau menyucikan baju suaminya. Nah, hidup nggak perlu tuntut-tuntutan ini pak, sama-sama kita. Saya dapat hadiah dua-duanya nanti. Baik, cuman ada suami kadang gini, pekerjaan ini yuk kerjakan. Memang ada pemilahan, memang biarpun bukan pekerjaan istri, bukan berarti istri harus lepas tangan. Mana pengabdian, mana cinta, mana kasih sayang. Oh, Anda saja bisa menolong tetangga untuk mencucikan baju, tiba-tiba tetangga melahirkan, nggak ada yang nolong, Anda bisa mencuci bajunya. Kenapa suami tidak bisa mencuci baju suami? Ada apa dengan hatimu? Gitu loh, Mas. Makna keindahan di mana ini? Cuman hei para suami, hatimu di mana? Sudah suamimu, istrimu hamil tua, punya anak dua kecil-kecil, hamil tua, dua anak kecil-kecil dua. Suruh nyuci celanamu tebel-tebel begitu ya, kasihan dong, bantu dong. Nah ini, jadi yuk kita tolong menolong lah. Kalau bicara tentang hak itu khawatir ujungnya nggak enak tuntut menuntut. Bukan kerjaan saya kok. Kalau sudah mulai begitu, nanti suami pakai hukum fikih. Kata Ustadz, wajibnya seorang suami ngasih nafkah kepada istri adalah 2 genggam. Nih 2 genggam untuk makan sehari. Ayo, mau 2 genggam, 2 mut. Hidup kok main tuntut-tuntutan kok tidak enak bener. Kan bahasa cinta adalah milikku milikmu, kan begitu. Oh, indah. Baik, kalau masalah kewajiban, iya, suami wajib mencari nafkah. Bahkan suami adalah untuk menyelesaikan urusan rumah tangga, dapur, itu adalah suami. Cuman mana kasih seorang istri membantu suaminya. Jangan semua bebankan. Oh, bang, membantu bagian nyuci baju harus ada sendiri, bagian nyabu sendiri. Dan jangan sekali-kali merasa bahwasanya engkau jadi budak pasanganmu,
Bahkan kata Imam Ali, justru keindahan hidupmu adalah di saat engkau bisa menjadikan dirimu budak pasanganmu, bukan merasa diperbudak. Hei para suami, agar semakin indah, jadilah kau budak untuk istrimu. Dan hei istri, jadilah budak untuk suamimu. Maknanya apa? Semuanya punya kiat untuk berkhidmah kepada pasangannya. Ujungnya adalah puncak keindahan. Rebutan masak nanti, rebutan nyapu nanti, rebutan nyuci baju nanti, kan indah itu. Masya Allah. Hah? Insya Allah sampaikan sama yang titip pertanyaan, sampaikan salam takdim dari Buya Yahya supaya tidak main tuntut-tuntutan. Istri saya mau tanya, dia lihat baca di Facebook katanya masak ngurus rumah itu kewajiban suami. Jadi saya jawab, kapan saya cari nafkahnya? Oh, ini ibu ini korban hadis palsu. Saya pun dapat kiriman. Suami yang menemani, oh komentar anak ustaz, suami yang menemani istrinya belanja, pahalanya lebih daripada iktikaf. Itu yang membuat itu orang hadis palsu. Jangan lagi mengamalkan. Lalu masalah ini, suami menolong, ya mana dalil bahwa yang bekerja itu istri? Fatimah datang menjumpai Nabi SAW, minta budak, hamba sahaya, pembantu. Ya ayahanda, engkau kan baru dapat harta rampasan perang, tolonglah kasih pembantu. Di rumah tak ada yang bantu, tanganku capek. Kenapa? Tanganku yang membuat adonan tepung gandum, aku yang menimba air. Ali tak punya pembantu, susah, kata Fatimah. Itu menunjukkan Fatimah menimba air. Anak Nabi yang menimba air. Fatimah mengadon-adon tepung gandum. Karena Ali susah, tak ada yang bantu. Lalu apa kata Nabi? Fatimah, kau sebelum tidur malam tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ini tak nyambung. Minta pembantu kok dikasih subhanallah. Apa artinya? Boleh jadi kau badanmu capek, tapi kalau kau berzikir hatimu tenang. Berapa banyak orang pembantunya banyak, tukang buat teh satu, tukang masak satu, tukang korek telinga satu, tukang potong kuku satu, tapi dia stres. Kenapa? Hatinya tak tenang. Tenangkan hatimu. Nah, itu menunjukkan perempuan tetap kerja. Fatimah aja kerja. Nih, tapi jangan perempuan itu dibuat menjadi budak. Laki-laki yang sanggup bantu-bantulah. Bantu. Ustadz, benarkah memasak bukan bagian dari kewajiban istri? Jika iya, apa hukumnya menjadi wajib jika diperintahkan oleh suami karena wajib ketaatannya? Mohon jawaban jelas, wajib atau tidak. Subhanallah jemaah. Kalau kita lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran secara global tentang hak dan kewajiban istri. Seperti contohnya ayat yang tadi kita bacakan. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi perempuan-perempuan itu hak-hak sebagaimana dia memiliki kewajiban yang sesuai dengan uruf. Uruf ini bisa disebut sesuai dengan tradisi, dengan kebiasaan di masyarakat tersebut. Bagaimana kondisi mereka? Memang ada sebagian ulama di sebagian kitab fikih yang menjelaskan bahwasanya tidak termasuk kewajiban istri, yaitu memasakkan untuk suaminya, mencuci pakaian suaminya, membersihkan rumah suaminya. Terus kewajibannya istri apa? Cuma diranjang. Disebutkan seperti itu. Ya udah, itu kewajibannya. Ini adalah pendapat yang sangat lemah sekali, karena bertentangan dengan praktek Rasulullah SAW dan para sahabat. Putri Nabi Fatimah binti Muhammadin SAW, Fatimah binti Muhammad, dia pernah datang ke rumah Rasul SAW mengadu kepada Nabi karena tangannya kasar. Dia harus menumbuk gandum sendiri ya. Menumbuk gandum di sana bukan seperti ini, tapi modelnya dua batu yang disusun kemudian diputar. Dia ada lubang kecil ya. Kemudian seperti itulah menumbuk gandumnya. Tangannya kasar. Dia datang ke rumah Rasul SAW minta pembantu yang bisa membantu dia. Karena Ali bin Abi Thalib miskin, gak punya apa-apa. Maka Fatimah datang ke rumah Nabi kita alaihissalam. Di situ dia tidak menjumpai Rasulullah SAW, tapi menjumpai siapa? Menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah mengatakan, nanti kalau ayahmu datang aku sampaikan. Malam hari Nabi datang, disampaikan putrimu tadi datang. Datang kepada Rasul SAW, datang ke rumahnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah rumahnya sama Nabi ini nempel nih, tapi tidak satu rumah. Maka kalau kita lihat memang anjuran
beda rumah sama orang tua itu untuk menghindari yang namanya ya gesekan-gesekan yang tidak diinginkan. Rasul datang ke rumahnya Fatimah. Fatimah sama Ali sedang tidur. Rasul masuk ke rumahnya, mau bangun nih Ali sama Fatimah. Nabi SAW mengatakan ala rislikuma, kalian tetap. Rasul duduk di tengah mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita lihat nih, Rasul bersama menantunya Ali bin Abi Thalib. Rasul menceritakan kepada keduanya, ala adullukuma mimma huwa khairun minal khadim. Mau nggak aku kasih tahu kalian satu amalan yang lebih baik daripada pembantu? Apa amalannya? Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu, bukan sama. Di sini kita lihat Nabi tidak mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, itu bukan kewajibanmu untuk masak buat Ali. Enggak. Ini putrinya sendiri nih. Kalau memang itu bukan kewajiban, Nabi akan mengatakan, sudah kau nggak usah masak, biar Ali yang masak. Masa mana mungkin suami suruh masak cuma. Rasulullah SAW tidak mengatakan hal itu. Juga kita lihat Aisyah radhiyallahu taala anha, dia yang masak buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah SAW, para suami memiliki kewajiban membantu istrinya. Tapi tetap kalau dikatakan di sini tidak wajib, itu pendapat yang sangat lemah sekali. Asma binti Abu Bakar, dia itu pernah membantu suaminya mengumpulkan makanan buat ternaknya. Ketemu Nabi di jalan, sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengatakan kepada Asma, Asma itu bukan kewajibanmu Asma, biar Zubair yang melakukan sendiri. Tidak. Berarti Nabi di sini membiarkan hal itu, dan itu termasuk sunnah takririyah, yang hal itu adalah satu hal yang memang menjadi lazim buat istri untuk membantu suaminya, melayani suaminya, bukan hanya urusan di atas ranjang. Barakallahu fikum.